وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية له وعدد كماله صلى الله ربنا على النور المبين مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات اللهم ثبتنا على الحق والهدى اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه وإقنا اللهم للخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. Ma'asyarul hadirin, ma'asyarul ikhwan, jamaah majelis taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam hari yang penuh berkah ini, di waktu yang sangat penuh keberkahan, bainal isya'ain, tepatnya di malam ke-28 daripada bulan Dzulhijjah, yang mana tinggal beberapa hari lagi, beberapa malam lagi, insya-Allah kita akan meninggalkan tahun 1446 Hijriah ini, masuk kepada tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1447 Hijriah, tepatnya 1 Muharram 1447 Hijriah, insya-Allah. Mudah-mudahan biiznillah, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, dengan berkat baginda Rasulullah, sisa hari yang sekian hari ini dapat kita isi dengan penuh ketaatan, menjauhkan diri dari kelalaian dan kemaksiatan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan insya-Allah sisa hari ini pun persiapan untuk menyongsong tahun yang akan datang 1447 Hijriah, dengan persiapan untuk menuju keadaan kita lebih baik, lebih istiqamah, lebih taat, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tahun depan Allah jadikan tahun yang jelas lebih berkah untuk kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul, dan menjadikan kita lebih dicintai Allah dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Sabilil Idzikar, masuk kita kepada pembahasan Al-Umrul Khamis, umur yang kelima, artinya kehidupan manusia dalam fase yang kelima. Wa huwa min hin duhulil ahlin nar fil nar wa duhulil ahlil jannah fil jannah ilal abadil ladzi la ghayata lahu wa la nihayah. Menceritakan tentang keadaan ahli syurga dengan keadaan mereka di dalam syurga, dan ahli neraka dengan keadaan mereka di dalam nerakanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid daraini amin. Al-umrul khamis, umur atau fase kehidupan yang kelima. Wa huwa min hin dukhuli ahli nar fil nar, dari semenjak ahli neraka masuk ke dalam neraka, wa dukhuli ahli jannah fil jannah, dan masuknya ahli syurga ke dalam syurga, Allahumma ja'alna minhum, ilal abadil ladzi la ghayata lahu wa la nihayah, dengan tanpa batasan waktu mereka dikekalkan oleh Yang Maha Kekal di dalam syurga dan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal umru atwal a'mar mutlaqan, dan inilah umur yang paling panjang, tak ada batasannya. Kehidupan dunia ini teramat sangat-sangat singkat kalau dibandingkan kelak setelah seorang mendapatkan keputusan dari Allah menjadi ahli syurga atau menjadi ahli neraka. Dan di dalam kehidupan itulah kehidupan yang sekekal-kekalnya, abadal abadi, yang tidak ada batasannya. Wa huwa ahsanul a'mar wa atyabuha, dan dia adalah sebaik-baiknya kehidupan dan seindah-indahnya kehidupan. Hidup nikmat di dunia yang kita rasakan dengan keledatan taat, keledatan ibadah, keledatan dunia yang kita miliki, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan, keledatan, kesuksesan yang kita rasakan kelak di yaumil kiamah ketika mencicipi syurganya Allah. Bahkan kita sudah pernah bahas, ikhwan, Rasul mengatakan bahwasanya kubur adalah taman surga bagi penghuninya, atau menjadi ladang neraka bagi penghuninya. Alamul barzah imma raudha min riyadil jinan li ahliha au khufrah min khufratin niran li ahliha. Taman surga itu, kubur itu boleh jadi menjadi taman surga bagi penghuninya, atau sebaliknya menjadi lembah api neraka bagi penghuninya. Lalu kita mendengarkan dari hadis yang pernah kita baca, Rasul mengatakan ahli kubur itu, yang merasakan nikmat kubur itu, meminta kepada Allah agar ya Allah cepat kelah kiamat,
cepatkanlah hari kiamat. Kenapa? Mereka sudah tidak tertahan lagi, pengen merasakan kelezatan yang lebih hebat. Di alam barzah mereka merasakan ikhwan kenikmatan alam surga, tapi baru raudhah min riyadil jinan, taman surga. Begitu lezat, begitu nikmat, begitu hebat, tak terhingga, sehingga mereka tahu kenikmatan yang lebih dahsyat dari saat ini yang mereka rasakan dalam kubur adalah kenikmatan surga. Dan surga itu tidak akan pernah mereka masuki kecuali mereka harus melewati yang namanya hari kiamat dulu. Setelah hari kiamat baru mereka melewati fase-fase yang kita kemarin sudah bahas panjang lebar. Karena tanpa hari kiamat surga tidak akan tercapai. Maka ahli surga ini meminta kepada Allah agar kiamat dicepatkan, karena sudah tidak tertahan menikmati rasa lezatnya taman-taman surga, yang mana mereka pun sangat-sangat tahu kelezatan surga hakikatnya jauh lebih hebat dari nikmat di alam barzah. Namun sebaliknya, kata Rasulullah, ahli neraka yang merasakan baru percikan lembah neraka itu di alam barzakh, teradab, tersiksa, mereka merasakan begitu pahit, begitu menderita, begitu mencekam keadaan alam barzakh, karena mereka kafir, karena mereka fasik tak taubat, karena mereka bermaksiat tanpa taubat. Itu minta sebaliknya kepada Allah, ya Allah jangan kau cepatkan, tundalah hari kiamat itu. Mereka justru minta ditunda hari kiamat. Kenapa? Ini beda tahan mereka. Alam kubur dengan azab nerakanya Allah yang dipercikkan ke alam kubur itu sudah mereka tidak tertahankan. Siksaan yang begitu dahsyat, azab yang begitu dahsyat, keadaan begitu mencekam di alam kubur, mereka sudah tidak kuat. Dan mereka tahu pasti kalau neraka itu jauh lebih dahsyat dari saat itu. Maka mereka meminta agar hari kiamat itu ditunda, dilambatkan, diakhirkan, dimundurkan. Kenapa? Mereka tahu kalau kiamat datang mereka akan lebih cepat untuk mencapai ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih dahsyat. Wa hakadha ya ikhwani rahimani rahimakumullah, Allah ja'alna min khawasi ahli jannah. Ya Rabbi ya Karim. Tayyib ikhwan rahimakumullah. Wa hadha al-umur atwal a'mar mutlaqan wa huwa ahsanu a'mar wa atyabuha wa khairuha wa an'amuha fi haqqi ahli jannah. Senikmat-nikmatnya kehidupan, paling lezatnya kehidupan, paling nikmatnya kehidupan, paling indahnya kehidupan adalah kehidupan surga bagi penghuninya. Dan sebaliknya, wa asyarul a'mar wa ankadaha wa an'abaha wa at'abaha wa ashqaha fi haqqi ahli nar. Dan sebaliknya, kehidupan neraka adalah hari-hari yang paling panjang, paling menyiksa, paling menyesahkan, paling membuat tersiksa, walhasil tak patut dibayangkan. Ya, kehidupan ahli neraka bagi siapa? Bagi ahli neraka itu. Wa nabda'u fi hadzal umur bi dzikrin nar wa ahliha wa ahliha li'anna 'alaiha wurudul mu'minina muttaqina qabla dukhulihim ilal jannah. Pertama, kata Imam Abdul Haddad, aku sebutkan dulu tentang kehidupan neraka. Kehidupan neraka, karena setiap manusia dari nabi dan rasul, para aulia Allah, para salihin, mukmin, muslim, termasuklah kafir, termasuklah mereka yang paling hebat mukanya kepada Allah, Fir'aun, siapa lagi? Qarun, Abu Jahal dan saudara-saudara yang ada di zaman Rasulullah, yang ada sekarang orang kafir-kafir yang zalim ini, itu semua yang mukmin, yang muslim, yang saleh, yang toleh, bahkan anbiya wa rasul akan melewati neraka itu. Melewati, tapi ikhwan, melewati. Kenapa? Dalam kehidupan menuju surga ada yang namanya kita bakal melewati jembatan Siratal Mustaqim, yang mana jembatan ini terbentang di atas lembah neraka jahanam. Yang selamat menujulah ke surga, yang tidak selamat jatuh ke neraka tersebut. Maka dengan alasan itu, kata Abdullah Haddad, aku sebutkan dulu tentang neraka, karena setiap kita bakal melewati. Mudah-mudahan ya Rabb cuma melewati, ya, tidak masuk mencicipi apa rasanya di neraka itu. Wa nabda'u fi hadzal umur bi dzikrin nar wa ahliha li'anna 'alaiha wurudul mu'minin muttaqin qabla dukhulihim ilal jannah.
Pertama aku sebutkan di sini adalah neraka, karena di situ akan melewati semua orang-orang mukmin yang muttaqin, para anbiya, para rasul, para aulia, para salihin, termasuk orang-orang awam dari kalangan orang Islam, termasuklah mereka yang jelas-jelas orang-orang kafir dan orang-orang fasik yang tidak bertobat, tidak sempat bertobat, termasuk walaupun mereka masih punya iman tapi dosa mereka banyak, mereka akan merasakan dulu adab itu. Setelah itu mereka baru nanti dikeluarkan dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, firman Allah berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Sadaqallahul azim. Wa in minkum illa wariduha. Siapapun di antara kalian pasti akan melewatinya, kata Allah. Walaupun itu nabi, walaupun itu rasul. Tapi kita sudah pernah dengar dan sering dengar penjelasan dari kitab ini, ada daripada aulia solihin diceritakan di kitab-kitabnya. Sudah pernah kita baca kemarin ikhwan. Ada yang melewatinya bagaikan petir, kadar langsung nyampe. Ada yang bagaikan angin kencang. Ya. Ada yang bagaikan seperti berlari. Ada yang berjalan tertatih-tatih, ada yang merangkak. Ada yang langsung jatuh terpeleset. Ya. Mereka para aulia, para anbiya, para salihin tentu mereka adalah kelompok yang langsung nyampe. Sekali lewatan langsungnya lebih cepat dari sinar, lebih cepat dari angin, langsung nyampe, lebih cepat dari kilat atau petir itu sendiri. Lalu disusul orang-orang soleh. Lalu dengan kadar kapasitas ketaatan, kemuliaan, ketakwaan seorang hamba, dengan keadaan itulah yang mereka akan berbeda-beda. Wa in minkum illa wariduha, siapapun di antara kalian pasti akan melewatinya. Karena 'ala rabbika hatman maqdiya, itu adalah sudah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Sudah kepastian Allah. Semua bakal mengalaminya, semua akan melewatinya. Summa nunajjil ladzina taqaw, lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minhum. Kami selamatkan. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar as-salimin. Jangan dilepas ke ikhwan. Wirid ini Allahumma ajirna minan nar minimal 2 kali setelah kita salat subuh dan setelah salat maghrib, baca 7 kali. Dan subhanallah, faedahnya sangat luar biasa. Amalan ini ringan ikhwan, cuma baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, bukan yasin 7 kali. Kalau seandainya Nabi ngomong amalan ini adalah untuk umat yasin 7 kali, pantas. Tapi subhanallah, dengan amalan yang begitu ringan, apa faedahnya? Dalam hadis Nabi mengatakan, siapa yang membaca ba'dal maghrib Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, lalu dia diwafatkan Allah pada malam harinya, maka Allah akan jauhkan dia dari siksa api neraka. Sallallahu alaihi Nabi. Allah kelemaknya lah. Allah nak nganjuk. Allah maha kaya. Kita juga orang kaya tempat yang duit berlebih, Pak. Ya, kadang-kadang nyuruh orang ngomong sesuatu kalimat yang sepele, junjuknya duit. Bahkan ngambung-ngambung ke duit sawai segala macam itu. Ya. Maksud dia punya, Allah lebih dari kaya. Ya, Allah maha kaya. Lalu siapa yang mengucapkan di pagi hari pada salat subuh Allahumma ajirna minan nar 7 kali, lalu di siang hari itu dia diwafatkan Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Yakin ke ikhwan? Yakin ke? Ini Rasulullah yang menyampaikan. Ini hadiah dari Rasulullah, dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Begitu kita dimanja. Kira-kira kalau amalan ini Nabi mengatakan siapa yang baca Yasin 7 kali ba'dal maghrib, lalu dia diwafatkan Allah di malam hari itu, dijauhkan dari api neraka, mungkin juga wajar 7 kali Yasin. Mungkin insyaAllah orang yang punya iman yakin akan ngamal ke. Tapi ini bukan Yasin, bukan pula ayat kursi, cuma kalimat yang sangat singkat, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna, ya Allah selamatkanlah aku dari api neraka. Baca 7 kali setelah salat maghrib, 7 kali setelah salat subuh. Apa ganjarannya? Subhanallah, dapat jaminan kita tidak akan masuk nerakanya Allah. Artinya insya Allah kita yang sudah ngamalkan tadi
sampai tidur, sampai kita bangun tidur lagi, insya-Allah kita terjauhkan dari maksiat, dari kelalaian, kecuali naudzubillah min dzalik kalau memang kita sudah berusaha untuk menerobos lindungan Allah ini dengan sengaja bermaksiat. Wallahu a'lam. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah, wa nadharudz zalimin fiha jithiyya, dan kami akan lemparkan orang-orang yang zalim, itu kafir, fasik, ke dalam neraka jahanam. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ini ayat ditujukan kepada kita ikhwan, sebagai suami, sebagai bapak terhadap anak istri kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang menangkap ucapan Allah ini lalu meresponnya adalah orang yang mukmin. Kalau orang dengar ecek-ecek tak tahu atau lupa lalu lewat begitu saja, berarti keimanan orang itu masih diragukan atau imannya sangat lemah. Iman hitab di sini orang yang beriman, bukan ya ayuhan nas. Wahai orang-orang yang beriman, derajatnya tinggi. Apa kata Allah? Ku anfusakum, jagalah diri kamu, diri kita Pak. Kita rajin sembahyang 5 waktu, alhamdulillah, gobliyah ba'diyah, alhamdulillah, ada puasa sunnah kita gawe ke, maksiat kita jauhkan, hadir majlis taklim kita rajin. Ini bentuk kita pengen menyelamatkan diri kita dari api neraka. Tapi tidak sampai situ. Allah ngomong, ada susulan kalimatnya ini. Ini yang berat buat kita bapak, jangan disepelekan, jangan dianggap gampang. Ku anfusakum, lindungilah, jagalah dirimu. Wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Kita rajin majlis asal ngejar, sekarang maghrib ngejar, habis isyak di mana kejar lagi, sembahyang 5 waktu rajin, maca Quran, maca rotib segala macam. Sementara anak bini kita bermaksiat kepada Allah. Dak berjilbab, muka aurat. Solat kadang tidak. Mugola minta maaf Pak, sehatam Quran setiap hari kita baca. 100.000 salawat kita baca, solat sampai 100 rakaat kita pagi siang malam kita lakukan, 1000 rakaat barangkali, haji berpuluh kali, umrah beratus kali, tiap malam majlis kita hadiri, seminggu mungkin 50 majlis kita hadiri. Belum tentu menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, belum tentu memasukkan kita kepada surganya Allah. Kenapa? Keluarga kita biarkan lalai bermaksiat. Ini yang tadi saya sampaikan di majlis di Munawwar. Salah satu yang perlu kita muhasabah nutup tahun ini adalah perhatikan, bukan cuma diri kita tapi anak bini kita. Saat kita majlis malam ini, saat maghrib, apa gawe bini kita di rumah, apa kabar anak kita di rumah, pernah tak kita cari tahu ikhwan? Kita duduk ngadap ustaz, ngadap kiai, ngadap ulama, sementara bini kita ngadap TV, atau sibuk dengan, atau dia sedang masih duduk di sejadah dari maghrib. Ya Rabb, alangkah nikmatnya kita duduk di majlis, bini kita duduk juga ngadap habis maghrib, berzikir, berotib, ajar ke rotib sama bini kita, baca Quran, solawat. Bini kita di sini lengkap, masya Allah, pakai peci, pakai sarung, pakai apa. Bini kita muka aurat. Ayo dah apa ustaz, depan sinilah juga. Wong kampung kalau, wong kampung kalau bukan mahram haram ningoknya. Masih segogoan kami ni, moga segogoan. Kalau sudah namanya misan, haram, apalagi mindo, apalagi kata hubungan apa-apa. Bici itu tuh masih mindo ipe mamang aku. No, jauh ni mindo ipe mamang aku. Ya masih ada tarik-tarikan ada jong tembang tu. Misan, tahu misan? Bapaknya sama bapak kita dua beradik. Bapak dia sama mak kita dua beradik. Kita sama anak dia, anak mamang tadi, anak bibi kita tadi, itu sepupu, misal bukan mahram. Hiduplah kita satu rumah, tak boleh saling jaga aurat. Sama baik dengan orang yang benar-benar tidak ada hubungan sama kita dengan hubungan tali keluarga.
Ini kita kan air sama keluarga dewek sat apa-apa lah. Enggak apa-apa cak mana. Aurat tetap aurat, tak boleh. Kita di sini duduk di majlis sementara bini kita berteleponan sama lanang yang bukan muhrim. BWA-an. Kalau hajat-hajat yang memang hajat disahkan oleh syariat, tak apa-apa. Gas habis, nelpon keluarga minta tolong pilihkan, tolong gas kami habis hantar ke. Tak apa-apa hajat itu. Ini yang nak kata urusan, nak kata penting dah pernah. Teleponan, nak bukti kegayaan benar tidak, depan kita bani tak dia macam itu. Pas ada kita datang langsung mati ke nyo. No. Ini selingkuh lewat HP namanya, naudzubillah. Anak kita pacaran sana pacaran sini. Ya. Kita nyo rajin ke majlis, anak kita gawak uang. Pergi sana pergi sini, kawin belum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari dini ikhwan, ajarkan Al-Quran, ajarkan sunnah, ajarkan halal dan haram. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya neraka itu isinya manusia dan juga bebatuan. Ada cerita yang menarik ikhwan rahimakumullah. Salah satu mukjizat baginda Rasulullah. Dan ini pun kalau bini kita mendengar cerita ini, baca mentauladaninya, alangkah indahnya. Kisah Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah bersama Imam Ali hidup dengan penuh kesederhanaan. Tak jauh beda dengan Nabi Muhammad. Makan apa yang ada, kadang tak katik yang ada. Nahan lapar, nahan haus. Kadang apa yang di rumah cuma kurma sama banyu, tak ada ngasap rumah itu. Sayyidah Fatimah jarang pergi sana pergi sini. Pok kata duduk di rumah ngayomi anak-anaknya, khidmah ngelurusi laki ngelurusi anak. Dan beliau pun bekerja ikhwan. Nah, ngisa gendum. Kan macam bini kita sekarang. Bukan jangan kena ngisa gendum, gendumlah jadi dipesan lagi online kalau roti datang dewek, tabak datang dewek. Tak nyentuh kompor bini kita min lagi. Ya. Mesen nyuruh kita pula mesen. Tak pernah hidup ke kompor bini kita. Minai. Subhanallah. Kopi lah banyak jual Melayu pakai sepeda. Tambah kami lagi tak sentuh ni. Sayyidah Fatimah ikhwan bintu Rasulullah. Sayyidatun Niswan ahli jannah, pemimpin perempuan-perempuan ahli surga. Perempuan yang paling sangat dicintai Rasulullah, putri beliau. Itu begawi ngilag apa ngisag. Ngisag gendum. Nah, pakai biji biang. Mana apa? Jadi gendum, sudah jadi gendum diolah jadi adonan dibuat roti. Untuk apa? Untuk suami yang dicintai Imam Ali dan untuk anak-anak beliau Al Hasan Husain dan anak beliau. Nah, pernah suatu hari Rasulullah SAW datang tiba-tiba mengunjungi Sayyidah Fatimah. Satu kondisi Sayyidah Fatimah tidak dalam keadaan sehat, tapi beliau tetap bekerja. Begitu Rasulullah masuk, Rasulullah ingat Sayyidah Fatimah sedang bekerja itu, bapak tangannya dengan Sayyidah Fatimah yang mulia itu bekem di bahasa kita, bahkan nampak seperti dikit lagi keluar darah. Makanya zaman dulu bapak termasuk sunnah sampai sekarang dalam kitab fikih, kalau nak nyari bini itu disunahkan nyingok dua, nyingok muka sama nyingok telapak tangan, disunahkan. Cuma maknanya kalau muka sudah jualan kita, tak laku, sudah perlu nak nyingok lagi sudah. Kalau zaman dulu betina tu tak dijingok. Kalau sudah mendekati balai sudah nutup muka pakai cadar. Ketika nak dipinang, nak dikawin sudah benar-benar yakin ini orang mau meminang, baru dibolehkan jingok mukanya. Itu sunnah. Ta'arufnya model macam itu. Ini lagi tak lagi buka, memang terbuka sepanjang hidup dia. Ya. Nah, sikok lagi apa? Tangan yang dijingok. Ngapa tangan itu? Nyingok halusnya apa? Salah, bukan nyingok halusnya. Nyingok kejingokan kasar apa tidak? Rajin begawi apa tidak? Kalau model halus, nyamuk betul pleset. Pok kata main bedak, main popo, megang sapu, tak pernah nyikat kasar ke mandi, tak pernah apalagi nyuci baju. Ini hidup ke kompor lagi tak baca, pasang gas ngeri. Yang dicari itu yang memang ibu rumah tangga. Nak tahunya lewat tangan tadi, itu hikmahnya. Antum lihat di kitab-kitab fikih, itu menikah itu.
Dibolehkan seorang laki-laki yang sudah benar-benar ingin menikahi seorang perempuan untuk melihat dua mukanya sama dua telapak tangannya, tak lebih, itu baik. Kenapa telapak tangan tadi dijenguk? Model tangan tadi dijenguk anak serat-serat bekas gawe kerja, tampak dia bergawe, nyuci, ya, nyuci dewek, masak. Kejinguan tangan itu tidaklah halus mulus lembut. Itu yang dicari. Ini hari justru kita nyari yang tak pernah megang sapu, ngekar baju tak pernah, tahunya ada orang lo. La haula wala quwwata illa billah. Nah, balik cerita Sayyidah Fatimah tadi, ikhwan. Begitu Sayyidah Fatimah menangis melihat abahnya datang, ya selama ini beliau kan menahan, sabar. Begitu abah datang, ya macamlah budak kecil. Ya ketika seorang anak yang abah datang tu langsung melampiaskan apa yang ada di hati. Nangis Sayyidah Fatimah. "Nang apa kau nangis?" kata Rasulullah. Ngomong saya, "Pacak dah bah," di bahasa cerita, "Bah pacak dah. Tolong sampai ke sama Ali bin Abi Thalib. Cari ke pembantu be. Aku dah tak kuat lagi nah." Tunjuk memang tangan sudah bekam-bekam kalau ini. Rasulullah pun mengingat prihatin. Masya-Allah Rasulullah. Menyedihkan memang. Ya. Rasulullah tahu posisi Imam Ali, nak nyari ke pembantu, lupa dari mana duit. Dan Rasulullah lebih tahu lagi kalau gawe ini diambil oleh pembantu, Sayyidah Fatimah tak dapat pahala banyak. Tak dapat pahala banyak. Akhirnya Rasulullah SAW ngambil biji-bijian, ikhwan. "Fatimah kau mundur dikit," kata Rasulullah. "Mundur Sayyidah Fatimah dikit." "Lepas ke dari tangan kau?" "Lepas." Diambil oleh Rasulullah biji-bijian itu, dimasuk ke lubang tempat iseran tadi. Nabi berbaca berdoa, tiba-tiba iseran ini mengeling dewek. Sallu ala Nabi. Ngeling dewek. Masukkan lagi Rasulullah. Sayyidah Fatimah nyingok ngelongok sambil nangis stop, nyingok terus. Habis biji-bijian tadi selesai, ada lagi Fatimah kata Rasulullah. "Habis ya Rasulullah, habis." Batu ni ngomong, "Ya Rasulullah, ada lagi tak?" Batu tu ngomong. Sampai ke sama Sayyidah Fatimah, "Aku siap berkhidmah ila yaumil qiyamah." Tak usah lagi dia capek, aku siap untuk ngiling dewek, muter dewek. Kata Rasulullah sama batu, "Dak Rasulullah, aku tak kepengen anak aku hilang pahala. Aku tak pengen Sayyidah Fatimah kalau kau gantikan posisinya, dia hilang dari keberkahan berkhidmat kepada suami." Nah, nyambunglah dengan cerita ayat ini, ikhwan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari batu iseran itu. Nangis batu ini. "Ngapa kau nangis mayub kiki?" kata Rasulullah. "Ya ayyuhal hajar, ngapa kau nangis?" Lalu batu itu macokan ini ayat. "Aku teringat ya Rasulullah dengan firman Allah yang telah turun kepadamu, yang mengatakan bahwasannya bahan bakar neraka itu manusia dan bebatuan. Aku takut aku termasuk," katanya. Sallu ala Nabi. "Waquduhan nas wal hijarah." Bahan bakar api neraka jahanam itu dari manusia-manusia yang tercemplung ke dalamnya dan bebatuan. Saking takut, subhanallah, padahal dia tidak dihisab. Batu ini tidak dihisab, tapi dia tahu ada jenis-jenis batu yang bakal dijadikan bahan api neraka. Dia takut sampai nangis. Kata Rasulullah, "Kau tidak termasuk," kata Nabi. "Kau tidak termasuk. Itu batu yang sudah Allah siapkan. Dan kau tidak akan termasuk." Apalagi batu itu berkhidmat untuk Sayyidatuna Fatimah. Nah, batu ya Rabb Allah, ya Rabb ya Allah. Kita pun tidak nangis tentang neraka, ikhwan. Sementara maaf, saya dan antum sekalian ini tidak lepas dari dosa. Maksiat banyak, hati kotor. Maksiat kita yang lama sekarang kita ngasuh cek hidung baik kalau seakan-akan kita tidak pernah buat dosa. Banyak dosa kita yang lama tu. Sudah diampuni Allah atau belum? Waktu ente SMP, SMA, kuliah, belum berbini, sampai sudah bini. 30 tahun perjalanan hidup dari balai sampai detik ini. Berapa ratus dosa kita pernah lakukan. Berapa ribu tempat pernah jadi saksi kita bermaksiat kepada Allah. Baju kita, badan kita jadi saksi. Apa kita sudah taubati kalau? Wallahu a'lam.
Bahkan kemarin kita dengar ada konten wong buat jadi kenyolok-olokan neraka. Iya, ya Allah. Batu nangis ketakutan kalau dia dijadikan bahan bakar api neraka. Nah kita nastaghfirullah. Minta maaf ikhwan, ini omongan untuk diri kami yang kita galau-galau. Apa kita pernah merasa yakin segala ibadah kita diterima oleh Allah? Yang tadi benar maghrib tadi. Ada jaminan? Wallahu a'lam. Sementara dosa yang ana lakukan, antum lakukan itu pasti. Tidak akan pernah gagal. Dosa itu pasti. Tadi sini nengok ada betina pakai celana pendek, naik motor turun di musim 4. Kamu jingoi haram, maksiat, adab sudah nunggu pasti. Kalau kita tidak taubati, taubat kita taubat astagfirullah, nyeselnya baru diampuni Allah. Pasti itu. Tapi kalau ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, wallahu alam. Secara hukum syariat benar apa belum, wallahu alam. Ikhlas apa tidak, wallahu alam. Gobol apa tidak, wallahu a'lam. Tapi subhanallah ikhwan, saya dan antum jarang nangis karena teringat dosa. Jarang nangis karena takut azab Allah di kubur, azab Allah di neraka. Seakan-akan kita ngasih pasti jadi ahli surga. Walaupun kita berharap memang kita jadi ahli surga, tapi orang-orang soleh nih bahkan batu nangis karena takut jadi bahan bakar api nerakanya Allah. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Di dalam neraka itu Allah menyiapkan malaikat-malaikat yang serem. Malaikat Zabaniyah 19 jumlahnya Pak, yang akan menyiksa, mengadab semua ahli neraka itu. Giladun, dikatakan giladun syidad, giladun tebal, kasar bentuknya, segam bentuknya dan kasar perbuatannya. Tidak ada rahmah pada mereka. Yang mana malaikat itu disifatkan la ya'sunallaha ma amarhum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan. Mereka tidak pernah tidak melakukan apapun perintah Allah itu. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Yang dilarang Allah sepanjang hidup dari semenjak diciptakan sampai akhir mereka diciptakan, sampai menjadi malaikat, sampai selesai tugas mereka, tidak pernah mereka bermaksiat, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan Allah. Wa qala ta'ala sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la nadhar. Sa'uslihi saqar, nama neraka. Jadi ini nama-nama neraka. Tadi neraka jahanam, ada lagi namanya neraka saqar. Sa'uslihi saqar, akan kami lemparkan mereka ke api neraka saqar namanya. Wa ma adraka ma saqar, apa itu neraka saqar? La tubqi wa la nadhar, ya. Neraka yang kalau sudah masuk ke dalamnya hilang, pupus, angus, habis jadi debu manusia, terbakar jadi arang. Wa qala ta'ala fa anzartukum naran taladha, ada lagi nama neraka namanya neraka ladha. Neraka ladha. La yaslah illa al-ashqa, tidaklah dimasukkan ke situ kecuali orang-orang yang merugi. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, itu orang-orang yang mendustakan agama Allah dan berpaling dari agama Allah. Wa qala ta'ala kalla la yumbadanna fi khutamah. Lalu neraka yang keempat namanya neraka khutamah. Neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah. Apa itu neraka khutamah? Neraka yang apinya melalap-lalap, melahap-lahap. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana membuat hati manusia ketakutan. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Qala Allah Ta'ala inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarab wa sa'ad murtafaqa. Ada lagi namanya neraka muhl. A'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Wa qala ta'ala innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara
kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyudzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Allah mengatakan di antara kejadian yang dialami manusia dalam api neraka itu adalah ketika mereka sudah dihancurkan, binasakan oleh Allah, Allah baguskan lagi daging mereka, Allah baguskan lagi kulit mereka, lalu mereka merasakan lagi daripada adab tersebut. Ya, adab tersebut. Jadi dalam banyak pendapat ulama mengatakan bahwasanya nikmat kubur, adab kubur, nikmat neraka, adab neraka itu dirasakan dengan jasad, bukan cuma ruh, jasad dan ruh. Karena yang merasakan sakit itu jasad. Kalau terbakar yang merasa sakit itu jasad. Makanya ketika sudah pupus, hancur, terbakar, habis, dibaguskan lagi jasad tadi, dibaguskan lagi kulit tadi, diadab lagi untuk biar mereka merasakan begitu pedihnya, begitu sakitnya adab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal wa lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Wa qala ta'ala ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال تعالى أخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. Ila qauli ta'ala innakum makithun. Wallahu a'lam insyaallah. Ayat ini akan kita ulang dan kita terjemahkan insyaallah, dan kita bahas apa yang bisa kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ikhwan rahimani rahimakumullah, dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah, untuk kesekian kalinya kami menghimbau kepada kita semua, yuk kita semarakkan, disemarakkan. Sini ada pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majlis taklim, mungkin ada RT, ada RW. Kita tidak lama lagi bakal nyambut dengan genggam gempita 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Boleh sah-sah baik, tidak berdosa selagi tidak campur dengan acara yang mengandung maksiat. Gapura dibangun, saya nyingok kemarin di daerah Limaulus itu, dicornya Pak, tahan Pak, persiapan Jawa itu 17 Agustus masih lama. Oh, lah ngecor, nak buat gapura belaga, bahkan dilombakan. Nah, sekarang kita sebagai warga kampung, warga Logong, apalagi pengurus masjid, musola, madrasah, yayasan atau ormas Islam, mano bentuk syiar kita nyambut tahun baru Islam. Apa namanya itu? Gongci Patai. Ya. Sinsia, masya Allah, disambut di mana-mana, sampai di kantor-kantor pemerintahan nyambut. Ya, ada juga ormas Islam masang juga toleransi, boleh silahkan. Tapi mana sekarang ini sedih, kawan. Saya dari Kampung Menawar, turun musim 4 sampai ke sini belum terjenguk sikok pun. Beneng nyambut tahun baru Islam. Masih lama, masih 2 bulan lagi. Yo, kalau 2 bulan lagi wajar. Masih 2 minggu lagi, iya wajar. Ini bukan 2 minggu lagi, man. 3 hari lagi. Besok Selasa, Rabu, Kamis, malamnya, malam tahun baru sudah. Maco doa awal tahun, maco doa tutup tahun. Belum ada. Sepanjang jalan Aligatmi ini belum terjenguk. Musim 4 tahun ke bawah, Kiai Azhari belum terjenguk. Tak tahu kalau besok mungkin PSM nak masang banyak, insyaAllah. Ya. Tak hati, ghirah kita tak hati nyambut tahun baru Islam, tahun baru Masehi, masya Allah. Mari ikhwan, jangan ada majem. Sekarang kita sedih nih, filu luar biasa, masya Allah. Terus orang kafir semakin congkak, semakin sombong dengan kekafirannya, dengan segala kekuasaan dia. Kita cuma baca nonton, mungkinlah berdoa. Sekarang semangat kita untuk membela mereka itu coba letakkan lewat menghidupkan, mensyiarkan
menyambut tahun baru Islam. Ikhwan, semeter 16.000, ada yang agak bagus sedikit 20.000, nak bagus lagi ada sampai 30.000 banner. Kalau antum bikin banner itu 1 kali 3, itu baru berapa duitnya? 60.000. Bertiga cekak-cekak selesai, 20.000 sewang. Sikok uang berpaca. Ini akhir bulan nak gajian banyak, sisip sedikit. Buat banner ikhwan menyambut tahun baru Islam. Pasang di depan lorong, pasang di pagar masjid kita, pasang di pagar musola kita. Terutama yang dilihat oleh orang-orang banyak. Sadarkan umat Islam tentang tahun baru Islam, tentang hijrahnya Rasulullah. Hijrah Rasulullah identik tahun baru Islam dengan hijrah. Kenapa? Diambil dari tahun hijrahnya Rasulullah, makanya disebut tahun hijriyah. Tahun hijriyahnya siapa? Tahun hijrahnya Rasulullah Nabi Muhammad ibn Abdullah dan para sahabatnya dan keluarganya. Kalau Masehi, tahun Masehi, Januari, Februari itu nisbahnya Masehi itu Masehi Isa Al-Masih, atau disebut dengan tahun miladi. Miladi itu kelahiran siapa? Isa Al-Masih. Kita tidak mengharamkan itu, kita tidak mengecam itu, tapi itu kan jelas-jelas nisbahnya bukan kepada Rasulullah, bukan kepada Islam. Itu kalau kita anggap benar nisbah itu. Nah ini nisbah kepada baginda Rasulullah. Masa kita tidak peduli? Ikhwan, sambut, hidupkan. Kita nih muda-muda banyak nih, pakai ketua masjid, budak mumpung lagi liburan, adakan lomba-lomba. Modali sedikit, lihat untuk tahun baruan, berani mengeluarkan duit, ketok lurah, ketok RT, 17-an bentuk duit, sokongan kita, boleh sekarang nah sebelum 17-an untuk tahun baru Islam, bentuk duit. Budak kecil kumpulkan, buat lomba azan, lomba tilawatul Quran, lomba hafalan juz ammah. Kalau fashion juga boleh. Ya, pakai baju itu fashion namanya. Ya, benar. Ya, tapi budak kecil jangan mak-mak. Ya, budak-budak kecil tampilkan. Yang budak-budak masih umur 4-5 SD, paling kencang lah tamat SD. Pakaian muslimah, pakaian muslim. Oh, calon haji pakai ketu pucuknya. Ya, pakai sal. Ada kan lomba, itu pun syiar. Bahkan di sini anak tak berani nak ngadukan ikhwan, karena takut anak tak ikut nantinya. Banyak di mana-mana ada pawai obor nyambut malam tahun baru Islam. Coba bergerak kita ngadukan. Kalau kamu ada PSM Jaturi, kalau ada yang mau mengkoordinir, mau melaksanakannya, malam Jumat kumpul di masjid mana? Hubungi masjid kita sini atau masjid Darul Mutakin barangkali, yang lebih sentral lagi. Adukan habis baca doa awal tahun, akhir tahun, ba'dal isya, habis maulid segala macam keliling. Seputaran aja dari Kuta, Bombaru, balik lagi Petran. Syiar hidupkan, biar orang melek mata. Jangan sampai dah tahu, sambil bawa obor, sambil baca salawat, merawis ke, pakai drum band, kita serah, hidupkan, syiarkan. Yang bisa kita lakukan. Pakai hadro boleh, pakai marawis boleh, hidupkan. Nak lebih ngelawan dikit, masuk ke kota sana gitu, Sudirman. Ya, tunjukkan syiar itu. Izin nak pakai jalan, nutup jalan tu. Tak ada, tak diizinkan. Bergerak gitu. Kalau mampu, buat itu. Kami mendukung, walaupun kami mungkin tak ada di sini. Mungkin kami tak berani itu, kami tak kacik di sini kemungkinan. Ya, kami alumni Habibur Nagib ini kebanyakan malam tahun baru kumpul di Bogor. Ada acara khusus dengan beliau setiap tahun. Nah, yang ada di sini, coba hidupkan. Ya, hidup minimal adakan acara-acara peringatan menyambut tahun baru Islam di masjid, di musola, di surau, di majelis-majelis ilmu. Jangan dianggap biasa-biasa baik. Jangan dilewat ke baik, Pak. Kalau tidak saling ingat lewat. Hari Jumat tanggal 27, tanggal 1 Muharram. Banyak orang kita ni tak tahu. Nah, lebu kau pegawai nak? Iya bah, lebu. Ngapo tanggal merah? Oh, tanggal merah ngapo? Nah, tak tahu juga Pak ujian nak.
Anak ditanya tak tahu, baknya tak tahu, emaknya tak tahu juga. Ya budak-budak juga sekolah libur kalau. Ngapa tak tahu, gurunya ngomong libur. No, tak tahu juga. Sekolah Islam. No, tambah kacau. Ya. Tak perhatian. Perhatian harus semua. Karena begitu banyak di hari-hari besar Islam itu ada nilai-nilai ibadah yang tinggi. Seperti nanti Muharram ini tanggal 9, tanggal 10 Muharram itu hari yang hebat. Disunahkan kita menyambutnya dengan puasa. Banyak amalan-amalan disunahkan di hari Ashura. Nah, kali tak lewat, tak tahu kita. Wallahu a'lam bis-shawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin ini saja ikhwan yang bisa kami sampaikan, dan kami sampaikan pengumuman tolong saling sampai. Untuk besok malam maghrib dan isya majelis diliburkan. Untuk besok ya, ba'dal maghrib di Kampung Muaro dan ba'dal isya di Musalla Al-Ikhlas belakang di Kampung Sungai Jeruju 2, Sungai Jeruju Laut, diliburkan karena kebetulan kami ada kesibukan di pondok pesantren. Jadi diliburkan, tapi insyaallah untuk hari Rabu dan malam Kamis di Syarul Salikin ba'dal maghrib majelis akan ada kembali insyaallah taala. Selamat menyambut tahun baru ikhwan 1 Muharram 1447 Hijriah. Mari kita sambut dengan memasang tekad bulat untuk menjadikan diri kita lebih baik, lebih indah keadaan kita, dan hidupkan syiar Islam dalam menyambut tahun baru Islam. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا بك بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي في البدء والفتح بالقبول تمام. بسم الله حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفتوح والمنع والرسول